Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Khanti paramang tapo tithaikha Nibbhanang paramang wadanti buddha. Nahi pabhajito parupaghati samano hoti parang wiheta yanto. Sabha papassa akaranang kusalasu pasampadha. Sacita pariyo dapanang etang buddha naksasanang. Anupawado anupagahato patik mokhe cak sangwaro matanyuta cak batasming pantan cak sayana sanang adi cite cak ayogo etang buddha naksasananti. Para ibu, bapak sekalian dan saudara-saudara yang berbahagia. Sebentar lagi pada tanggal 16 Februari nanti, saat purnama di bulan Magha, yang biasanya jatuh pada bulan Februari atau awal Maret, kita umat Buddha akan memperingati kembali peristiwa penting yang dikenal dengan Hari Raya Magha atau sering disebut Magha Puja. Magha Puja pada tahun ini, Magha Puja tahun Buddhis 2565, tentu tiap-tiap tahun berada dalam suasana memasuki tahun baru Imlek, yang pada tahun ini tahun baru Imlek tahun 2573. Ibu, bapak, dan saudara, peristiwa penting Magha terjadi sekali dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gotama. Peristiwa itu terjadi saat bulan purnama di bulan Magha. Oleh karena itu, peristiwa ini lazim disebut dengan Magha Puja. Peristiwa Magha mempunyai tanda-tanda yang sangat istimewa, yaitu 1250 biku datang serentak di Taman Tupai Hutan Bambu Weluwana Arama di kota Rajagaha, ibu kota kerajaan Magadha. 1250 biku, jumlah yang cukup besar, datang bersama-sama dengan tanpa diundang sebelumnya. Tidak ada kesepakatan atau tidak ada janji yang dibuat oleh mereka sebelumnya. Mereka semua 1250 biku pada saat menjadi biku ditasbihkan oleh Guru Agung Buddha Gotama sendiri dengan formula yang sederhana yang dikenal dengan cara pentasbisan Ehibiku Upasampada. 1250 biku yang ditasbihkan oleh Guru Agung Buddha Gotama itu kesemuanya telah mencapai tingkat kesucian terakhir atau tingkat kesucian tertinggi, yaitu arahat. Mereka semua memiliki calabinya,
6 kemampuan luar biasa. Pada peristiwa yang sangat bersejarah itulah Guru Agung Buddha Gautama memberikan instruksi singkat kepada para arahat yang dikenal dengan nama Owada Patimokkha, yang saya ulang secara lengkap di awal pesan Dhamma ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, memang singkat pesan atau instruksi yang diberikan oleh Guru Agung Buddha Gautama itu, karena beliau memberikan instruksi itu di hadapan mereka yang telah mencapai kesucian sempurna. Tetapi kalau Guru Agung kita akan membabarkan Dhamma kepada mereka yang belum mencapai tingkat-tingkat awal kesucian atau batinnya belum siap menerima pengertian Dhamma yang cukup tinggi, Guru Agung biasanya mendahului dengan menguraikan uraian Dhamma awal yang sering disebut dengan Anupubbhikata. Anupubbhikata itu adalah 5 hal yang lazim diberikan oleh Guru Agung kita mendahului uraian Dhamma yang lebih tinggi. Anupubbhikata didahului dengan uraian tentang dana. Dan di banyak kesempatan Guru Agung kita menguraikan tentang dana. Memberi dan memberi. Berdana kepada mereka yang patut menerima dana. Perilaku bajik atau kebajikan berdana, memberi itu membuat seseorang menjadi rendah hati. Tidak sombong. Kalau berdana atau memberi itu diberikan dengan keikhlasan, maka itu juga mengurangi kotoran-kotoran batin. Para bijaksana sering menyebutkan bahwa memberi dengan ketulusan hati seperti membukakan pintu gerbang yang memungkinkan munculnya perilaku-perilaku baik yang lain. Dengan kalimat yang lain, memudahkan seseorang untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Ibu, bapak, dan saudara, dalam suasana Tahun Baru Imlek, biasanya masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek tidak terbiasa dengan pesta pora atau dengan perayaan yang glamour. Tetapi mereka biasanya menyambut Tahun Baru Imlek dengan upacara-upacara keagamaan dan melakukan kebajikan dengan memberi dana yang kita kenal semua dengan memberikan angpau. Tradisi ini, kebiasaan ini sebenarnya adalah kebiasaan yang baik. Memberikan dana, memberikan angpau bukan sekadar memberi pertolongan, tetapi memberi dengan penghormatan yang dalam bahasa Pali disebut dengan puja dana, berdana sebagai penghormatan kepada para orang tua, kepada orang-orang tua, angpau kepada guru-guru, tetapi juga angpau kepada yang lebih muda, kepada anak-anak, sebagai sikap kepedulian orang-orang tua kepada anak-anak mereka. Ibu, bapak, dan saudara, alangkah baiknya kalau kebiasaan baik yang sudah baik dengan memberikan dana, dengan memberikan angpau ini, kemudian juga diperluas. Tidak hanya kepada orang tua, orang-orang tua, tidak hanya kepada para guru-guru, juga tidak hanya kepada anak-anak kita,
tentu kepada mereka yang memerlukan bantuan, tetapi juga dana ini diperluas, memberikan juga dana untuk kepentingan-kepentingan sosial masyarakat. Antara lain, memberikan dana, memberikan angpau secukupnya sesuai dengan kemampuan kepada lembaga-lembaga pendidikan misalnya, lembaga-lembaga kesehatan, kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan atau keagamaan untuk mendirikan sarana-sarana sosial kemasyarakatan atau keagamaan yang diperlukan, kepada wihara dan sebagainya dan sebagainya. Pada saat guru agung kita selesai menguraikan tentang dana, kemudian beliau menguraikan tentang sila, pengendalian diri, sabah papasa akaranang. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan buruk, karena perbuatan buruk itu sangat merugikan. Merugikan bagi orang lain, dan yang jelas merugikan bagi diri sendiri. Tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan perbuatan yang buruk, bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sebenarnya juga kewajiban orang tua untuk mendidik kepada anak-anak mereka sejak anak-anak mereka di usia yang dini. Anak-anak tinggal di rumah mempunyai waktu lebih panjang, lebih banyak dibandingkan ketimbang anak-anak di sekolah. Pada saat anak-anak tinggal di rumah itulah orang tua harus menjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang nyaman, sehingga anak-anak menjadi dekat dengan orang tua mereka, bukan dekat pada orang lain. Dan pada kondisi seperti itulah orang tua memberikan contoh, orang tua memberikan arahan betapa perlunya bisa mengendalikan diri. Bagaimana menahan emosi, tidak meluapkan emosi begitu saja. Karena meluapkan emosi banyak sekali resikonya. Melatih diri untuk tidak menyakiti yang lain, menghargai kehidupan, untuk jujur, untuk menghargai teman-temannya, bahkan mencintai semua kehidupan, untuk tidak berbohong, untuk tidak nakal. Ini adalah contoh, ini adalah keteladanan yang harus diberikan oleh orang tua sebagai pelajaran awal pada saat anak-anak kita masih berada di rumah, masih mempunyai waktu panjang di rumah, sebagai langkah awal untuk mengedukasi, mendidik mereka dengan sila, dengan sabah papasa akaranang, menghindari semua perilaku yang buruk. Tetapi ibu, bapak, dan saudara, tidak melakukan yang buruk, menghindari keburukan, sangwara atau memegang sila tidaklah cukup. Kusalasu pasampada, menambah kebajikan. Yang dimaksud dengan kusalasu pasampada bukan sekadar berdana seperti yang diuraikan di depan, tetapi menambah kebajikan yang dimaksudkan oleh guru agung kita adalah menambah kebajikan dalam taraf yang lebih tinggi. Bukan sekadar memberikan materi, tetapi melatih, membangun mental kita dengan cinta kasih, meta, dengan karuna, peduli kepada mereka yang menderita, dengan mudita, bahagia melihat yang lain sukses, bukan iri hati, bukan jealous. Kemudian juga keseimbangan pada saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan.
Mengembangkan metta, karuna, mudita, upeka sebagai sikap mental, itulah sesungguhnya kusala supasampada. Karena dengan mengembangkan metta, karuna, mudita, upeka, kotoran batin akan berkurang. Apalagi ditambah dengan meditasi. Meditasi yang menumbuhkan ketenangan batin. Batin yang tenang, yang tidak kacau, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh kotoran batin. Batin yang tenang, yang tidak kacau akan menjadi bijak pada saat kita harus mengambil sikap, mengambil keputusan. Batin yang tenang, yang tidak kacau, tidak mudah tertarik melakukan hal-hal yang buruk meskipun memberikan keuntungan dan kesenangan yang besar. Ibu, bapak, dan saudara, namun demikian, metta, karuna, mudita, upeka yang dikembangkan dan ketenangan batin yang dilatih dengan meditasi tidak menyelesaikan kotoran batin, tidak menghapus kotoran batin, tidak membuat batin ini menjadi bersih. Ada latihan yang lebih tinggi, sacita pariyodappanang, membersihkan pikiran. Membersihkan pikiran artinya membersihkan kilesa. Kalau kilesa sudah bersih, maka kilesa itu tidak akan muncul kembali. Semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan menjadi perbuatan yang baik, yang indah. Tetapi bagaimana caranya Bante? Sacita pariyodappanang, membersihkan mental, membersihkan pikiran dari kotoran-kotoran batin, dari kilesa. Caranya adalah meditasi dengan mempertahankan kesadaran. Kuncinya adalah sati, kesadaran. Kuncinya adalah menghadirkan, menggunakan kesadaran untuk menyadari jasmani kita, aktivitas jasmani kita, dan juga aktivitas mental kita. Ibu, bapak, dan saudara, dalam Anubhubikata disebutkan, kalau melakukan kebajikan, berdana, dan menjaga sila, maka hidupnya akan bahagia. Tidak akan kekurangan sejahtera, laksana berada di alam surga. Tetapi semuanya itu masih mempunyai resiko karena kotoran batin belum habis. Kalau kotoran batin itu terpancing, maka seseorang masih bisa saja melakukan kejahatan. Guru Agung kita mengingatkan bahaya dari kenikmatan-kenikmatan yang mungkin muncul karena hawa nafsu, kama dinawa. Dan kalau itu disadari, maka timbullah niat untuk nekkhamma. Nekkhamma nisangsa, manfaat dari melepaskan semuanya itu. Itulah kebebasan. Saya ingin memberikan catatan ibu bapak dan saudara. Apakah nekkhamma bisa dilakukan oleh umat awam yang bukan menjadi biku? Apakah nekkhamma harus melepaskan semua harta hak miliknya, apa yang dipunyai habis, sehingga tidak punya apa-apa dan jatuh miskin? Bukan demikian. Nekkhamma yang dimaksudkan adalah rela melepaskan. Kalau suatu saat kita harus melepaskan sesuatu, melepaskan anggota keluarga kita yang meninggal, melepaskan suasana yang mungkin kita anggap nyaman, melepaskan barang-barang kita yang sudah tidak bisa diperbaiki, melepaskan usia muda, melepaskan kondisi yang sehat, dan melepaskan apa saja. Pada saat kita harus melepaskan karena tidak ada yang kekal di alam semesta ini. Itulah yang dimaksud dengan nekkhamma. Bukan secara fisik kita melepaskan apa saja yang kita punya, tetapi mempunyai sikap mental setiap saat siap untuk melepaskan karena segala sesuatu tidak kekal. Dengan kesadaran itulah
dengan menggeladi kesadaran itulah, dengan melatih kesadaran itulah, maka kita akan melihat semuanya timbul tenggelam. Semuanya tidak kekal. Tidak ada aku yang disebut sebagai pemilik. Tidak ada aku yang bisa memiliki. Tidak ada aku yang menjadi diriku. Semua aku itu hanyalah pikiran kita semata-mata. Konsep yang dibuat oleh pikiran kita semata-mata. Yang sudah berkarat, yang sudah sangat lama kita pelihara. Seolah-olah benar-benar ada aku. Aku yang menjadi diriku dan aku yang memiliki sesuatu. Dengan kesadaran yang kuat, dengan kesadaran yang tajam, dengan batin yang tenang, maka kesadaran itu akan melihat, bukan mata yang melihat, kesadaran itu akan melihat memang semuanya adalah perpaduan. Dan perpaduan itu tidak kekal, tidak ada yang kekal, baik yang di luar maupun yang di dalam diri kita ini atau diri kita sendiri. Sehingga semuanya hanyalah sangkara. Sangkara yang anicca, sangkara yang menimbulkan dukkha, sangkara yang tidak ada inti. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk melekati, untuk memiliki, untuk mempunyai sesuatu. Karena si empunya juga hanya konsep. Tidak ada si empunya yang sesungguhnya. Pada saat semuanya itu dilihat oleh kesadaran, bukan pengertian intelektual, maka bersihlah pikiran kita dari kelekatan, dari upadana, dari tanha, dari awija. Ibu, bapak, dan saudara, sabab papasa karanang, jauhi semua hal yang buruk, kusalasu pasampada. Tambahlah sikap mental yang baik, bangunlah sikap mental yang baik, yang sangat baik. Sacita parioda panang, bersihkan mental kita sendiri sehingga kita terbebas dari penderitaan. Itulah sesungguhnya ajaran Guru Agung kita dan itulah yang beliau singkatkan dalam khotbah yang singkat pada saat peristiwa Magga. Semoga kita bisa maju dalam berdana, menjaga perilaku kita dari kejahatan, menambah kebajikan, dan mengasah atau mempertajam kewaspadaan untuk membersihkan pikiran kita. Selamat merayakan hari suci atau hari raya Magga, Magga Puja tahun 2565, dan juga kepada semua yang merayakan, saya menyampaikan juga selamat tahun baru Imlek 2573. Semoga Anda sekalian selalu sehat, panjang usia sehingga bisa praktek Dhamma dengan lebih lama. Dan semoga Anda akhirnya mencapai kebebasan tertinggi, yaitu Nibbanang. Nibbanang paramang sukhang. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.